Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Najwa Dewi Mulyanti. Aku mahasiswa semester 2 Bimbingan Konseling Islam UINSI Samarinda. Nah, di sini aku akan berbicara tentang pendekatan humanistik setelah yang kemarin kita berbicara tentang pendekatan behaviorisme. Nah, di sini yang kita bahas lebih ke apa itu pendekatan humanistik, bagaimana sih sebenarnya latar belakang adanya pendekatan humanistik ini dan siapa tokoh-tokoh yang melatar belakangi pendekatan humanistik ini. Tanpa berlama-lama, ayo kita cek videonya. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui yakni apa itu pendekatan dari humanistik tersebut. Pendekatan humanistik memandang manusia sebagai suatu subjek bisa menentukan arah hidupnya sendiri sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi manusia memiliki suatu kebebasan untuk memilih saya ingin apa dan saya cita-citanya seperti ini gitu. Jadi kebebasan itu yang dinamakan dengan pendekatan humanistik. Nah, tujuan dari pendekatan humanistik ini untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Karena sebelumnya ternyata terdapat dua teori lain, yakni teori psikoanalisa dan juga teori behaviorisme. Untuk selengkapnya kita bahas ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang dua teori yang melatar belakangi adanya teori humanistik tersebut. Yang pertama ada psikoanalisa. Di psikoanalisa ini menganggap bahwasannya alam bawah sadar itu dapat menentukan perilaku pada masa kini. Contohnya seorang anak yang melihat ibunya sedang kecelakaan dan sampai meninggal, bisa saja anak itu merasakan sebuah penyesalan dan juga selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya tersebut. Nah, perilaku selalu menyalahkan dirinya sendiri itulah yang dinamakan dengan teori psikoanalisa. Selanjutnya ada teori behaviorisme, di mana behaviorisme itu pemberian suatu stimulus sehingga dapat menghasilkan suatu respon atau perilaku. Contohnya, seorang guru yang memberikan suatu stimulus berupa sebuah permen atau coklat untuk muridnya agar siapapun yang dapat menjawab pertanyaan guru tersebut itu akan mendapatkan hadiah tersebut. Nah, jawaban-jawaban dari mereka dan usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebutlah yang dinamakan dengan suatu perilaku yang dipancing dengan satu stimulus yang tadi, permen atau coklat. Nah, dari kedua teori tersebut lahirlah sebuah teori yakni teori humanistik, di mana humanistik ini merupakan masa lalu dapat mengubah kita di masa depan. Nah, contohnya ketika kita memiliki sebuah cita-cita pada masa lalu dan kita ingin mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan, maka sikap kita di masa kini adalah berlari untuk mengejar apa yang kita cita-citakan tersebut. Baik, kita akan masuk ke tokoh-tokoh pendekatan humanistik. Tokoh yang pertama ada Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini dikenal sebagai bapak dari pendekatan humanistik karena beliaulah yang mencetuskan adanya pendekatan humanistik ini. Selanjutnya, Maslow ini ternyata suka mengkaji, suka meneliti orang-orang yang memiliki kecerdasan sangat tinggi karena dia ingin melihat mengapa orang-orang tersebut memiliki akal yang lebih di antara teman-teman di sekitarnya, di antara orang-orang di sekitarnya. Sehingga Maslow memiliki 5 hierarki kebutuhan yang menurutnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada biologis. Nah, di biologis ini ternyata manusia membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, waktu istirahat sebagai relaksasi diri dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keselamatan. Manusia juga ingin ada yang melindungi, ingin diselamatkan dari segala sesuatu yang mengancam dirinya dan juga mara bahaya. Selanjutnya ada cinta dan rasa. Manusia ingin dianggap ada, manusia ingin dianggap bahwa ingin dihargai juga, terus manusia juga memiliki cinta dan manusia juga ingin dicintai. Selanjutnya ada penghargaan. Ketika suatu manusia tersebut sudah melakukan perbuatan, ternyata dia mengharapkan sebuah
penghargaan, entah itu secara verbal ataupun barang seperti itu ya. Yang terakhir, yang kelima ada aktualisasi diri. Ketika keempat yang tadi sudah terpenuhi, maka aktualisasi diri ini menjadi manusia seutuhnya sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oke, yang kedua ada Carl Rogers. Jadi, Carl Rogers ini pencetus gerakan potensi manusia melalui latihan sensitivitas kelompok dan juga pertemuan. Dalam hal ini ditujukan untuk membantu orang lain supaya memiliki kepribadian yang sehat. Nah, dalam materi yang sudah saya paparkan kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendekatan humanistik berfokus pada perkembangan manusia serta dapat menemukan kemampuan di setiap individu apa yang diinginkan dan seperti apa yang dia mau untuk kedepannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang pendekatan humanistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.